Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang ada di tengah-tengah kita adalah Velin Ratu Begal. Velin, Iya kak, kamu pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan dengan hal mistis? banyak sekali. Yang bisa kamu ceritakan yang mana nih salah satunya? Salah satunya adalah ketika aku sakit waktu usia berapa ya, kurang lebihnya 8 tahun. Aku sakit, terus aku nggak bisa bangun dan itu rasanya badan aku itu kayak dipaku ya. Jadi udah posisinya tuh seperti itu, seperti ini aja terjelujur dan nggak bisa nengok kanan kiri pun nggak bisa. Dan ketika itu setiap malam aku bermimpi dan itu seperti sinetron mimpinya. Seperti apa mimpi yang dialami? Jadi di hari pertama itu aku lagi main dengan pakaian ala Jawa-Jawa gitu, main congklak yang zaman dulu kan masih ada mainan congklak gitu sama teman aku di pelataran rumah. Terus tiba-tiba ada sesosok putri cantik yang udah berdiri gitu kan di langit-langit, terus dia bilang anakku, anakku. Terus aku menoleh ke putri itu kan, terus aku bilang kamu siapa? Putrinya cantik banget ya, kata teman aku. Oh iya ya gitu kan. Terus aku natap mata dia natap mata aku, terus kamu tuh anak aku, kata dia. Terus aku bilang anak kamu maksudnya siapa gitu kan? Kamu, kata dia. Terus aku tuh enggak, kamu bukan ibu aku ada di rumah kok, aku bilang gitu. Akhirnya terus tanpa basa-basi lagi aku lari kan, karena aku ketakutan ketika dia manggil anakku aku ketakutan. Terus akhirnya aku lari ke rumah, terus meluk mama. Terus udah gitu terus sang putri itu bicara sama mama aku, dia bilang itu anak aku, kembalikan anak aku waktu itu. Terus mama aku, anak dari mana? Ini kan anak yang aku kandung selama 9 bulan, kata dia. Pokoknya dia anak aku yang aku titipkan di rahim kamu gitu kan. Terus mama aku tambah bingung dong, dan ketika mama aku bingung nangis-nangis, terus akhirnya aku dipakai selendangnya itu langsung aku dibawa sama dia. Jadi itu hari semua pertama. Terjadi dalam mimpi. Itu hari Dalam pertama. Mimpi, hari itu pertama. Kejadiannya sakitnya sampai berapa lama ya? Sakit sebulan. Sebulan? 1 bulan. Sembuhnya gimana? Sembuhnya ya pas ending-endingnya itu dalam mimpi juga sih, dan ending-endingnya itu aku harus memilih gitu kan. Sebenarnya waktu itu aku sudah diambil untuk mewarisi, kata dia, mewarisi tahtanya dia. Jadi tapi aku memilih karena aku nangis terus kan di situ, karena aku merasa bukan dunia aku. Dan aku bilang aku kan masih kecil, aku bilang aku juga belum ya sempat aku di 7 hari itu aku sempat ada pernikahan gitu sama yang beliau iniin gitu loh. Kamu yang menikah? Iya, menikah dalam alam gaib ya. Dalam alam gaib aku menikah sama sesosok pangeran buaya putih waktu itu. Dan percaya nggak percaya, tetangga aku pernah melihat di sumur depan rumah, kan ada sumur samping rumah. Itu setiap malam Jumat dia melihat sosok buaya putih. Dan itu yang di dalam mimpi aku sudah pernah punya anak, melahirkan anak 1 buaya putih. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu akan baik-baik aja ya, Velin. Terima kasih kan. Malam hari ini kita akan kehadiran seorang partisipan, seorang laki-laki yang mengaku bersekutu dengan siluman. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arya. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas sehari-hari kerja di restoran. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya pernah dikecengin sama teman-teman saya. Diledekin ini segala macam. Saya pergi ke gunung untuk mencari ilmu hitam. Karena sakit hati diledekin itu? Iya.
saya memutuskan untuk menuntut ilmu hitam untuk kekebalan tubuh saya sendiri. Oke. Lalu? Lalu saya ke gunung tersebut. Saya menemukan sosok gaib teman saya, sosok anjing. Di sana, saya tuh memakan apa aja yang ada di sana. Apa aja yang Anda makan? Binatang. Semua jenis binatang apa aja saya makan. Oke, setelah ritual itu apa yang Anda dapatkan? Saya mendapatkan percaya diri. Percaya diri lebih lagi. Dan kekuatan tubuh saya semakin kuat. Bener jadi kebal gitu? Kebal. Saya sebenarnya sosok yang baik. Tapi kalau ada orang yang mengusik, saya akan habisi juga. Saya bikin tumbal. Pernah ada tumbal? Pernah. Banyak korbannya? Sudah 3. Siapa yang Anda tumbalkan? Orang yang saya benci. Yang sering menghina saya. Meninggal gitu maksudnya? Iya. Oke. Baik. Apa tujuan Anda datang ke menembus mata batin? Saya mau membuktikan pesugihan saya di sini ke semua orang-orang. Untuk apa? Biar orang tidak menghina saya lagi. Biar mereka tahu saya siapa. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kehadiran Anda bisa merubah pandangan Anda, bisa membuka hati kecil Anda supaya menyadari apa yang telah Anda lakukan. Dan sebaiknya Anda memang bertemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arya tinggal di rumah bernomor 103. Terlahir pada tanggal 5 Juni 87. Sosok yang baik, tenang dan simpatik, namun mudah tersinggung. Saya melihat Arya telah mengabdikan dirinya pada sosok siluman dan setan. Dia telah memberikan seluruh hidupnya untuk dikuasai kekuatan mistis. Banyak sekali korban berjatuhan pada kekuatan yang Arya miliki. Saya melihat gambaran batin di kepala saya. Ada sosok siluman anjing hutan mendiami tubuh Arya. Ganas dan kejam, dan tanpa ragu-ragu menyiksa orang lain. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Halo. Arya dengan tanggal lahir 5 bulan 6 dan 87, lalu kemudian nomor rumahnya 103. Iya. Arya melakukan ritual untuk mendapatkan ilmu kebal dan juga kekuatan. Telah dijalani dan makan tumbal 3 orang korbannya, orang-orang yang telah menyakiti Anda. Dan di masa yang akan datang, kalau ada yang menyakiti, tetap akan Anda korbankan dan Anda tumbalkan, meskipun itu keluarga sendiri. Iya. Korbankan dan ditumbalkan, meskipun itu Keluarganya sendiri. keluarganya sendiri. Saya ngelihat Arya sih memang orang yang cukup tegas sih. Kalau saya lihat dari matanya memang sudah mengisyaratkan satu ritual-ritual aneh, dan demi menghalalkan segala cara apa aja dilakuin ya Arya. Apakah betul? Betul. Segala sesuatu yang saya katakan di sini, saya tidak pernah tahu kamu itu siapa, dari mana dan apa. Ini saya berdasarkan vision saya. Saya berharap Arya juga jujur
tentang apa yang saya lihat di sini. Betul. Saya satu lagi juga ingin membongkar satu fakta tentang Arya. Saya melihat ada ritual yang aneh. Aneh banget, tidak lazim. Dan saya juga ngelihat ada arwah penasaran hewan. Iya, betul. Di mana, Roy? Kamu melihatnya di mana, Roy? Saya ngeliat di mata dia. Dia itu manusia, tapi di dalamnya teman-temannya hewan liar. Lihat deh tangannya. Seperti kayak Hairy. iya sosok binatang apa, Roy? Seperti apa sosoknya? Saya melihatnya seperti siluman serigala atau anjing. Iya. Saya juga rasain Iya. itu. Kelihatan kayak serigala. 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 Siluman anjing. Siluman anjing. Berkepala 3. Berkepala wow. 3. Iya. Wow. Oke. Saya kaget sih lihat kamu seperti ini. Apa jadinya jika kemasukan siluman anjing itu ya? Pasti akan jadi masalah ya buat kita bertiga. Aduh. Mudah-mudahan sih bisa dikendalikan ya. Anda bisa mengendalikan siluman itu biasanya? Bisa. Bentuknya seperti apa, Roy? Saya lagi mencoba melakukan penggambaran di whiteboard saya. Tapi saya lihat dia indera penciumannya juga tajam. Dia juga bisa mencium kayak saya. Iya kan? Iya. Maaf ya, saya harus bongkar satu persatu. Karena fakta adalah fakta. Ternyata dia mempunyai kemampuan yang sama dengan saya. Penciumannya double kali lipat dibanding manusia biasa. Tadi Roy bilang ada ritual aneh. Kamu ngeliat itu? Iya, ritual aneh. Aneh banget. Kayak darah anjing. Kemudian juga saya melihat sebuah persembahan lilin dan semua barang-barangnya magis, semua disusun kayak pentagram dan sebagainya, simbol-simbol khusus. Saya melihat ini sangat jelas loh. Benar yang dikatakan dia, anjing berkepala 3. Waktu Mas Arya menumbalkan 3 orang itu adalah syarat dari ini ya? Iya, syarat dari teman saya, siluman anjing itu. Harus manusia? Nggak harus manusia. Jadi? Hewan, semua hewan bisa. Tapi kalau hewan itu harus 2. Apa aja? Jadi kamu numbalin hewan juga? Hewan juga. Apa aja? Kambing, sapi, Semua yang bisa dikorbanin, korbanin. semuanya. Kalau misalnya manusia dikorbanin, mungkin kamu akan korbanin manusia ya? Iya, Wow. Jawabannya sangat mengerikan sekali ya. Yang kejadian yang bikin Anda memutuskan saya harus punya ilmu ini. Seperti apa kejadiannya? datang dari diri sendiri. Ada kejadian besar yang bikin Anda sakit hati? Iya, Seperti apa kejadiannya? dulu pernah buka usaha kecil-kecilan. Tapi seringkali tiap pagi tuh ada yang naruh pasir, tanah di depan warung saya. Setelah itu tidak nyaman sebenarnya di dalam, terasa panas. Setelah itu pergi ke orang pintar, Jadi dia yang mengisyaratkan, kamu mau nggak menganut ilmu hitam? Bentuknya anjing. Dan Anda sanggupi? Iya, Kamu lihat di gambar ini. Anjing berkepala 3 dan badannya cuma 1. Itulah kamu. Sebenarnya saya tidak mengatakan kamu itu anjing, tapi ini hewan yang mengikuti kemanapun kamu pergi. Bahkan sekarang
dia tidak setuju ceritanya dibongkar. Iya. Bolehkah saya meminta secara khusus dan spesial panggil dan bagaimana ritual memanggil siluman anjing ini bekerja? Saya ingin tahu dari lubuk hati saya paling dalam, apakah Mas Arya bersedia untuk mempraktekannya depan saya? Karena itu tidak hanya cerita ya, namun orang bisa saja menduga ini adalah cuma isapan jempol belaka tanpa ada pembuktian di sini. Bisa. Jadi saya tantang Anda untuk melakukan itu sekarang. Tunggu sebentar, saya ke belakang. Aduh, Kak, kalau ini dipanggil ini serem banget loh, Roy, kalau sampai dia muncul di sini dan nggak bisa Iya. dikendaliin. Tenang, Karena kita kalau misalnya nanti aku kebablasan gimana? kebablasan. What do you mean? Bablasan gimana?